wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah probabilitas dan dosen pengampu Ibu Nurdalila SPDI MPD. Nah, kami di sini akan membahas soal mengenai permutasi. Sebelum kita memasuki soal, maka kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu permutasi. Nah, permutasi adalah susunan yang berurutan dari semua elemen suatu himpunan. Dan dalam permutasi terdapat rumus yaitu permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Langsung saja kita memasuki soal yang pertama, yaitu dalam suatu kelas hitung banyak cara 5 orang dapat duduk jika dalam ruangan terdapat A. 7 kursi kosong, B. 10 kursi kosong. Oke, langsung saja kita menjawab pertanyaan A, yaitu berapa banyak cara 5 orang dapat duduk jika dalam ruangan terdapat 7 kursi kosong. Nah, jika dimasukkan ke dalam rumus, R-nya itu adalah 5, kemudian N-nya adalah 7. Langsung saja kita buat, yaitu permutasi 5 dari 7. Penyelesaiannya adalah permutasi 5 dari 7 sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, N-nya adalah 7, maka 7 faktorial N kurang R faktorial adalah 7 kurang 5 faktorial. Jadi, 7 faktorial per 7 kurang 5 faktorial. Selanjutnya, 7 faktorial per 7 kurang 5 faktorial adalah 2 faktorial. Jadi, hasilnya adalah 7 faktorial per 2 faktorial. Kemudian, 7 faktorial ini akan kita pecah menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Kenapa tidak dibuat 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1? Karena 2 kali 1 sama aja dengan 2 faktorial, agar bisa dibagi dengan yang di bawahnya. Jadi 2 faktorial bagi 2 faktorial akan habis, kemudian sisanya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, jadi hasilnya adalah 2520 cara. Jadi, banyak cara 5 orang dapat duduk jika dalam ruangan terdapat 7 kursi adalah 2520 cara. Kemudian masuk ke soal yang kedua, yaitu berapa banyak cara 5 orang dapat duduk jika dalam ruangan terdapat 10 kursi kosong. Nah, cara mengerjakannya sama seperti yang A tadi. Dapat kita ketahui bahwa R-nya adalah 5 dan N-nya adalah 10. Maka dapat dituliskan permutasi 5 dari 10. Nah, selanjutnya yaitu 10 faktorial per 10 kurang 5 faktorial. Hasilnya yaitu 10 faktorial, 10 faktorial kurang 5 faktorial, hasilnya adalah 5 faktorial. Jadi hasilnya 10 faktorial per 5 faktorial. Kemudian hasil selanjutnya kita pecahkan 10 faktorial menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Mengapa tidak 5 kali 4 kali 3 kali 2, 1? Karena itu sama aja hasilnya dengan 5 faktorial agar dapat dibagi dengan yang di bawahnya. Jadi 5 faktorial bagi 5 faktorial akan habis. Nah, sisanya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Nah, hasil keseluruhannya adalah 30.240 cara. Jadi, banyak cara 5 orang dapat duduk jika dalam ruangan terdapat 10 kursi kosong adalah 30.240 cara. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Anggraini dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, soalnya adalah berapa banyak bilangan yang dibentuk dari angka 1000 sampai dengan 2000 dengan menggunakan angka 0, 1, 2, 3, dan 4.
Apabila A tidak ada pengulangan angka, B boleh menggunakan angka yang sama atau pengulangan diperbolehkan. Nah, jawabannya A adalah banyak bilangan yang mungkin tidak berulang dari 0, 1, 2, 3, 4. Itu merupakan ada 5 angka. Karena bilangan antara 1000 dengan 2000 itu ada 4 kemungkinan, yaitu atau 4 bulatan. Yaitu yang pertama ada ribuan, yang kedua ada ratusan, yang ketiga ada puluhan, yang keempat adalah satuan. Nah, di kemungkinan yang pertama saya menjawab 1. Kenapa 1? 0 tidak bisa diletakkan di satu kemungkinan atau satu bulatan, ya. Karena jika diletakkan maka tidak akan menjadi ribuan. Jika kita letakkan dua di ribuan itu akan lebih dari, karena ketentuannya 1000 sampai dengan 2000, yaitu tidak boleh lebih dari 2000 atau sama dengan 2000 dan tidak boleh kurang dari 1000. Jadi saya membuat satu kemungkinan. Yang kedua yaitu di ratusan, saya menjawab ada 4 kemungkinan. Kenapa? Karena angka 1 tadi kan sudah diambil di ribuan. Jadi kan tadi ketentuannya tidak boleh ada angka berulang. Jadi saya membuat 4 angka, yaitu ada 4 kemungkinan dari 0, 2, 3, dan 4. Yang kemungkinan ketiga yaitu ratusan, saya menjawab ada 3. Apa saya menjawab ada 3? Yaitu karena tadi kan sudah diambil angka 1 dan 4. Jadi sisanya ada 3 angka. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang keempat satuan, yaitu kemungkinan keempat adalah satuan. Nah, yang keempat ini saya menjawab ada 2. Kenapa? Tadi kan di angka 1, di kemungkinan 1 yaitu angka 1, kemungkinan 2 yaitu 4, kemungkinan ketiga yaitu 3. Jadi sisa angka kan tinggal 2, yaitu 0 dan 2. Karena angka 1, 4, dan 3 sudah diambil. Jadi ratusan dikali jadi ribuan dikali ratusan dikali puluhan dikali satuan, yaitu angka 1 dikali angka 4 dikali angka 3 dikali angka 2. Maka hasilnya ada 24 cara. Yang B adalah tidak boleh menggunakan angka yang sama atau pengulangan diperbolehkan. Banyak bilangan yang mungkin boleh diulang adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Yaitu jadi sama seperti yang A, itu ada 4 kemungkinan, yaitu ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi di ribuan itu tetap kita buat angka 1, yaitu 1 kemungkinan. Kenapa? Karena tidak boleh lebih dari 2000 dan tidak boleh kurang dari 1000. Nah, jadi 1 kemungkinan. Dan selanjutnya di kemungkinan kedua, ketiga, dan keempat itu kita boleh menggunakan angka berulang atau yang sama. Jadi saya mengambil angka yang keempat. Angka 4 yaitu jadi kemungkinan 2 di ratusan saya buat 4, kemungkinan di ketiga puluhan saya buat 4, dan kemungkinan di yang keempat satuan yaitu 4. Kemungkinan 1 dikali kemungkinan kedua dikali kemungkinan ketiga dikali kemungkinan keempat, atau ribuan dikali ratusan dikali puluhan dikali satuan, hasilnya adalah 1 dikali 4 dikali 4 dikali 4, hasilnya adalah 64 cara. Saya Ferry Dwi Febrian akan menjawab soal nomor 3. Jika pengulangan tidak diperbolehkan, berapa banyak angka genap dari 1000 sampai dengan 1500 yang dapat dibentuk dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5? Pertama, kotak satuan terdapat 2 angka genap, yaitu 2 dan 4. Di kotak ribuan ada 1, yaitu 1. Di kotak ratusan ada 4 angka selain di kotak ribuan dan puluhan. Di kotak puluhan ada 3 angka selain di 3 kotak sebelumnya, yaitu di kotak ribuan, ratusan, dan satuan. Jadi ribuan kali ratusan dikali puluhan kali satuan, yaitu 1 dikali 4 dikali 3 dikali 2, yaitu ada 24 kemungkinan cara. Nama saya Lutfiatul Adawiyah Siregar dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan berusaha menjelaskan soal nomor 4.
soal nomor 4, yaitu berapa banyak cara untuk menanam 8 bunga yang disusun dalam pekarangan yang bentuknya melingkar. Diketahui N sama dengan 8. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus Pesiklir. Kenapa kita menggunakan rumus Pesiklir? Dikarenakan kita ingin mencari permutasi melingkar. Rumus permutasi melingkar yaitu N dikurang 1 faktorial sama dengan 8 dikurang 1 faktorial sama dengan 7 faktorial. 7 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 yang hasilnya 5040. Jadi jawaban dari nomor 4 yaitu 5040 cara. Halo semuanya, perkenalkan saya Aziah Ulisa Putri. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah berapa banyak susunan cara yang berbeda dari 5 orang duduk melingkar mengelilingi meja bundar dan tunjukkan susunannya apa saja. Baik, pada soal nomor 5 ini dapat kita ketahui bahwa soal nomor 5 ini merupakan soal permutasi siklik. Permutasi siklik adalah permutasi melingkar, di mana penyusunan objeknya itu mengelilingi sebuah lingkaran. Rumus dari permutasi siklik adalah permutasi sama dengan N kurang 1 faktorial, di mana N itu merupakan banyaknya jumlah atau banyaknya orang dari permutasi tersebut. Oke, dari soal nomor 5 ini dapat kita ketahui bahwa N-nya itu sama dengan 5. Jika kita mengetahui N-nya itu sama 5, maka kita langsung saja masukin ke dalam rumus permutasi siklik tersebut. Oke, permutasi sama dengan N kurang 1 faktorial, sehingga permutasi sama dengan 5 dikurang 1 faktorial. Permutasi sama dengan 4 faktorial. Permutasi sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Permutasi sama dengan 24 cara, sehingga jawaban dari soal nomor 5 ini ialah 24 cara. Terima kasih.